Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksanti Meilina dengan NIM 22110303060 dari BKIK 2. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gottman dalam konseling perkawinan atau biasa disebut dengan couple marriage counseling. Lah, apakah teman-teman sudah tahu nih apa tuh metode Gottman? Jadi, dalam sebuah pasangan atau dalam sebuah hubungan, pastikan ada yang namanya konflik dalam hubungan tersebut. Entah itu konflik yang kecil ataupun konflik yang besar. Lah, di sini metode Gottman yaitu bertujuan untuk membantu pasangan meningkatkan komunikasi, mengatasi konflik, dan memperkuat ikatan mereka. Lah, metode Gottman ini dikembangkan oleh Dr. Jones, seorang psikologi yang terkenal dalam bidang penelitian hubungan dan pernikahan. Nah, Dr. Jones Gottman ini mulai meneliti hubungan romantis pada tahun 1970-an, teman-teman. Beliau mendirikan The Gottman Institute pada tahun 1996, yang mana bertujuan untuk menerapkan penemuan-penemuan dari beliau, penemuan penelitiannya dalam praktek terapi pasangan. Dalam metode Gottman ini ada beberapa teknik yang digunakan, teman-teman. Yang pertama yaitu pengamatan dan analisis perilaku, di mana pengamatan ini digunakan secara langsung terhadap interaksi pasangan untuk mengidentifikasi pola komunikasi dari seorang pasangan tersebut. Apakah komunikasi dari pasangan tersebut bisa disebut dengan sehat atau malah tidak sehat? Lah, yang kedua yaitu Four Horsemen, di mana salah satu konsep kunci dalam metode ini yaitu Four Horsemen of the Apocalypse, di mana Four Horsemen ini merupakan 4 perilaku negatif yang dapat merusak hubungan. Jadi dalam teknik ini ada 4 perilaku yang dapat merusak sebuah hubungan. Yang pertama yaitu kritik, menyerang karakter pasangan daripada masalah yang ada. Jadi seorang pasangan itu mengkritik secara langsung kesalahan yang terjadi pada saat itu, dan kritik yang digunakan oleh pasangan tersebut itu adalah kritik yang bisa menyakitkan hati, entah itu dari suami ke istri atau dari istri ke suami. Nah, yang kedua yaitu defensif, di mana menolak tanggung jawab dan mengalihkan kesalahan kepada pasangan. Nah, hal ini sering terjadi dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah rumah tangga, di mana contohnya nih dalam rumah tangga pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Lah, pengasuhan orang tua terhadap anak ini terkadang diberikan penuh kepada seorang istri. Padahal tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab seorang istri saja untuk mengasuh anak. Lah, tanggung jawab ini kan juga menjadi tanggung jawab dari seorang suami. Namun sekarang lebih banyak tanggung jawab ini ditumpukkan semuanya kepada istri. Kayak seperti seorang anaknya nanti entah itu jatuh atau sakit, kebanyakan si suami ini menyalahkan seorang istrinya. Padahal hal itu bukan sepenuhnya salah istri. Kan tanggung jawabnya berdua, bukan hanya salah satu dari pasangan. Yang ketiga yaitu kontempt, di mana menggunakan penghinaan atau sikap merendahkan terhadap pasangan. Seperti halnya dalam sebuah rumah tangga nih, seorang suami ini berkata bahwa kamu loh
di sini hanya seorang istri. Seorang istri itu tugasnya di rumah dan hanya mengurus anak, memasak, menyapu, dan lain sebagainya. Lah, penghina itu adalah sebuah penghinaan bagi seorang perempuan, di mana seorang perempuan tidak bisa melakukan hal yang lainnya seperti bekerja atau apapun, karena dia itu hanya seorang istri yang tidak bisa apa-apa dan hanya bisa mengurus anak. Nah, di situ adalah sebuah penghinaan. Walaupun penghinaan kecil, tapi itu bisa membuat sakit hati terhadap seorang pasangan. Yang keempat yaitu stonewalling, menghindari diskusi dengan menarik diri secara emosional. Nah, seringkali seorang pasangan ketika bertengkar atau ketika mengalami konflik dalam sebuah hubungan tersebut, mereka itu lebih banyak memilih untuk tidak menyelesaikan masalah tersebut dan memilih untuk menghindari pertikaian. Seperti ketika lagi marah atau lagi emosi, lah seorang pasangan itu memilih untuk berdiam diri, tidak ingin menyelesaikan masalahnya dan malah memilih untuk pergi dengan emosinya. Teknik yang ketiga dalam metode Gottman yaitu berdiskusi dengan empati, di mana teknik ini melibatkan mendengarkan penuh perhatian dan mencoba memahami perspektif pasangan. Nah, di mana di sini di teknik ini pasangan diberikan ruang untuk saling mengutarakan perasaannya, apa yang sedang dia rasakan saat ini dengan cara yang baik. Maksudnya tidak secara emosi. Kadang seseorang ketika memiliki konflik atau dalam memiliki sebuah konflik, seseorang itu seringkali menggunakan cara bicaranya itu menggunakan emosi, karena setiap orang itu ingin menyelesaikan apa-apa dengan emosi. Nah, dalam teknik ini seorang pasangan diharapkan untuk saling berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain. Jadi si suami mendengarkan dulu keluh kesah dari istri dan si istri juga mendengarkan keluh kesah dari seorang suaminya. Nah, dari teknik-teknik Gottman tersebut dapat digunakan oleh seorang konselor untuk membantu konseli dalam menghadapi konflik atau menyelesaikan konflik yang ada dalam sebuah pasangan di dalam rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kepada teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Thank you for watching.